saya, host, biasa dipanggil Mrs. Hana, di podcast SMP PGRI Satu Pasti. SMP PGRI Satu Pasir Sakti. Yeay! Nah, jadi hari ini kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman kita, generasi cerdas. Jadi generasi cerdas di rumah bisa ngobrol bareng juga nih sama kita, yang akan saya wakili pastinya. Jadi, untuk hari ini kita kedatangan teman-teman kita. Mereka adalah calon ketua OSIS SMP PGRI Pasir Sakti. Wah, senang banget nih Misis ketemu sama mereka. Mereka pasti orang-orang cerdas, orang-orang hebat, dan punya pemikiran-pemikiran yang kritis pastinya. Banyak hal yang pengen Misis tanyakan sama mereka, pasti kalian juga pada penasaran kan? Yuk kita langsung aja kenalan sama mereka. Yang dari sana sendiri, Mas yang ganteng, boleh memperkenalkan? Halo, nama saya Yogi Wahyu Setiawan dari Sekolah SMP PGRI Satu Pasir Sakti. Halo, nama saya Gali Adi Pratama dari SMP PGRI Satu Pasir Sakti. Hai, saya Dr. Nadewi dari kelas 82. Hai, saya Puspita Amila itu dari kelas 81. Ya, kita sudah kenalan ya. Jadi teman-teman generasi cerdas di rumah juga sudah kenal sama kita semua. Pasti ada banyak hal yang pengen kita obrolin hari ini. Tapi sebelum kita ngobrol ke hal yang lebih dalam nih, yang pengen Misis tanyakan yang pertama banget pengen Misis tanyakan adalah, kenapa sih kalian kok pengen sekolah di sini? Kenapa di SMP PGRI Pasir Sakti? Kenapa harus sekolah kita? Padahal kan sekolah SMP ada banyak nih di sekitar kita, ya kan? Ya dong. Kenapa sih kalian pengen sekolah di sini? Emang apa sih yang membedakan sekolah kita dengan sekolah? Kalau secara pribadi sih emang tertarik dari diri sendiri aja gitu. Terus kalau buat yang membedakan sendiri itu kayak SMP itu aktivitasnya lebih banyak, lebih sering aktif gitu. Jadi Oh ya, jadi mungkin karena Puswita, atau kita panggil saja dia Amel ya, karena panggilannya Amel nih teman-teman. Jadi kita panggil saja Amel. Jadi Amel, untuk teman-teman tahu, rumahnya di sekitar sini. Jadi Amel tahu nih kegiatan kita, setiap kita punya kegiatan, Amel bisa melihat. Dan ketika Amel punya kesempatan untuk Amel masuk menjadi keluarga SMP PGRI Pasir Sakti, dia langsung ambil tuh kesempatannya gitu. Kira-kira gitu ya Amel ya? Iya. Ya, terima kasih Amel. Terus ada lagi nih, Mrs. pengen tanya, emang sebagai siswa kalian kan sudah masuk ke SMP PGRI ini, kalian sudah tahu nih SMP PGRI Pasir Sakti ini seperti apa, kalian sudah masuk menjadi keluarga kita ya kan? Sampai-sampai kalian pengen mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Ya kan? ya Nah, jadi apa sih, Mrs. pengen tahu, apa sih yang bikin kalian, aku pengen nih jadi ketua OSIS? Apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Yogi? Karena ingin didik murid yang tinggi. Didik, mungkin maksudnya Bro Yogi nih, dipanggilnya Bro aja nih ya kan? Bro and Sista, karena Mrs. masih seumuran kok sama mereka. Seumuran beda 10-20 tahun. Iya, jadi mungkin maksudnya Yogi ingin memajukan kedisiplinan lagi kali ya, gitu. Memajukan kedisiplinan untuk teman-teman supaya bisa lebih disiplin lagi. Gitu ya, Yogi? Iya. Kalau dari Gali, kira-kira? Jadi mulai teladan dan ingin memajukan SMP PGRI. Pengen jadi teladan, wah keren banget nih. Dia pengen jadi teladan. Teman-teman, jadi teladan itu susah loh, iya nggak sih? Iya. Soalnya kita pasti kan dilihat orang, ya kan? Apalagi ketua OSIS. Kalau misalnya ada yang salah dikit dari kita, generasi cerdas di rumah yang jadi ketua OSIS atau pernah punya pengalaman jadi ketua OSIS, pasti ngerti banget nih gimana rasanya jadi ketua OSIS, tertekannya jadi ketua OSIS. Dasi miring dikit langsung dibenerin dong, ya kan? Kaos kaki meleng dikit langsung dipanjang-panjangin, ya kan? Ketua OSIS salah gimana kan gitu.
Bagus nih Gali, saya suka jawabannya. Vivi? Umumnya sih kayak ngejalanin organisasi yang udah pernah berhenti karena pandemi. Itu jalan lagi. Oh, jadi karena generasi, oh iya teman-teman. Jadi karena kan belakangan tahun ke belakang ini, jadi kita memang menghadapi proses pandemi ya. Masa pandemi ini benar-benar menyita segala hal ya. Termasuk waktu kita juga yang harusnya kita di sekolah, tadinya kita di sekolah, kita jadi di rumah. Maka organisasi juga pasti vakum. Jadi Vivi ingin menghidupkan lagi organisasi yang pernah vakum itu. Wah, keren Vivi. Good job. Oke. Amel? Saya pikir sih meningkatkan ketakwaan siswa atau siswi SMP GRI. Dengan cara Sholat Idul Adha. sholat duha. Sholat Idul bersama. Sholat duha. Wah, ini sepertinya Sista Amel ini grogi banget nih teman-teman. Jadi tolong dimaklumi ya teman-teman ya, karena mereka ini tidak ada aba-aba dari kita langsung bilang, kita bisa ngadain podcast yuk untuk SMP PGRI pasti. Terus mereka responnya baik gitu. Jadi maksud Mbak Amel mungkin memajukan ketakwaan kita dengan cara sholat duha bersama gitu. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong kita semua. Iya, itu kan beberapa kiat-kiat untuk memajukan SMP PGRI Pasir Sakti ketika teman-teman sudah ada di sini. Jadi teman-teman kan tadi hanya sekedar penonton, belum menjadi warga SMP PGRI pasti. Nah, setelah mereka masuk, mereka punya kesempatan untuk memajukan SMP kita. Nah, pertanyaan misi selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah lulus untuk memajukan SMP kita ini? Jadi bukan hanya ketika kalian di sini, tapi ketika kalian sudah lulus, apa yang bisa kalian kasih? Sumbangsih apa yang bisa kalian berikan? Mungkin Yogi bisa jawab. Saya ingin memajukan SMP PGRI untuk lebih maju. Ya, dengan cara bagaimana itu Yogi? Dengan cara mencari siswa untuk masuk di SMP PGRI satu Pasir Sakti. Gitu. Wah, terima kasih sekali loh ini. Berarti Yogi ini ingin memberikan sumbangsih yang sederhana, tapi paling tidak bisa membantu lah ya, yang bisa dibantu. Ya, jadi teman-teman yang ada juga di sekitar kita, boleh banget nih masuk. Yuk, kita gabung di sini. Siapa tahu nanti tahun depan kalian bisa gabung sama kita bisa bikin podcast bareng, ya kan? Iya. Nah, terus ada lagi nih yang mengganggu pikiran Misis beberapa waktu yang lalu ketika masa pandemi, ya kan? Pasti bosen banget dong di rumah. Generasi cerdas di rumah juga pasti bosen banget. Gabut, ngapa-ngapain di dalam rumah selama 2 tahun. Termasuk pendidikan kita juga kita lakukan dari rumah, belajar di rumah. Nah, tanggapan teman-teman nih untuk pendidikan selama kita masa pandemi ini, dari lockdown sampai masa PPKM, itu tanggapan kalian gimana? Bersekolah di rumah bagaimana? Gali, boleh jawab? Biasanya kan sekolahnya gitu, terus sekolahnya wajaran, tapi sekarang di masa Cara di rumah aja kali ya. Bapak suruh jadi pembinanya, terus ibu sama ade suruh jadi main regen sama lagu Indonesia Raya gitu. Terus gimana?
Jadi karena di rumah terus, tadinya di sekolahan kita upacara, terus di rumah kita nggak bisa upacara gitu. Jadi yang dirindukan sama Galih itu. Kalau yang Galih rindukan dari sistem belajarnya gimana? Karena kan pasti ada perbedaan kan Galih, yang tadinya kita belajarnya dari sekolahan, jadi ketemu langsung sama gurunya. Kalau kita nggak ngerti kita bisa tanya, Bu, nggak ngerti nih Bu, Pak, nggak ngerti nih. Jadi bisa tanya langsung. Nah, setelah kita pandemi nih, selama kita pandemi maksud saya, selama kita pandemi kita nggak bisa karena kita terbatas ruang dan waktu, ya kan? Kita komunikasi cuma lewat handphone ya kan Mel? Nah, terus gimana? Menurut Galih, tanggapan Galih dengan sistem pembelajaran kita yang dari rumah selama pandemi ini? Belajar olahraga gitu. Terus Pasti ada bosennya juga biasanya di sekolah sama teman-teman, ya kan? Terus sekarang di rumah sendirian, ya kan? Terus dan yang paling susah pasti ngelawan males ya, sama game kan? Nah, terus Galih untuk melawan rasa malesnya untuk tetap mengerjakan tugas dari sekolah gimana? olahraga aja gitu. Biar nggak bosen. Iya. Tapi habis itu terus ngerjain tugas lagi. Oh gitu. Bisa ditiru nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah bosen, tapi harus mengerjakan tugas sekolah, boleh diselingin waktunya sambil main hobinya kalian. Jadi hobinya kalian apa aja, kalian bisa selingin waktu kalian dengan hobi kalian. Oke, Vivi? Kayak penjelasannya kurang gitu. Kan kita ketemu teman-teman, nggak bisa bercanda bareng. Ya banyak yang dikangenin. Jadi rata-rata dari kita ini memang kangen untuk berkomunikasi, bercengkrama ya, bercengkrama bersama. Kalau untuk pendidikannya ya insya Allah kita semua menjalankannya dengan baik ya. Tugas ya tetap diselesaikan, apalagi calon ketua OSIS. Jadi kalian tugasnya harus full nih, nggak boleh ada yang bolong ya kan. Tapi bersyukur ya kita sekarang udah pelan-pelan kita sudah belajar seperti biasanya ya, walaupun kita masih pelan-pelan lah gitu, belum bisa seperti yang dulu gitu. Nah, terus sebagai ketua OSIS, maksudnya sebagai calon ketua OSIS, kalian pasti punya cita-cita dong, ya kan? Cita-cita yang Mrs. harapkan jawaban kalian tuh gini, karena belakangan ini atau zaman sekarang ini kan banyak profesi baru yang zaman dahulu itu profesi ini tidak ada, tapi zaman sekarang ada, misalnya seperti atlet e-sport, ya kan? Zaman dulu nggak ada tuh. Coba tanya sama Mbah sama Pak De, budemu di rumah. Pak De, atlet e-sport itu apa? Nggak ngerti kan? Nah, maksud Mrs., ada nggak sih kalian cita-cita yang zaman dulu profesinya tuh belum ada, tapi di zaman sekarang sudah ada nih profesi ini? Adakah? Jadi apa cita-cita kalian? Mungkin Amel dulu. Jadi sih mau jadi apoteker. Mau jadi apoteker. Iya. Apoteker itu yang ngeracik obat ya. Oh gitu. Oke, berarti masuknya ke farmasi dong. Iya, tarik aja gitu sama bidang IPA. Terus pengennya jadi apoteker aja gitu. Iya. Vivi? Jadi perawat. Oh, nurse lah ya. Oh gitu, jadi perawat. Oke. Jadi Ini menjadi bidang otomotif gitu. Menjadikan mesin juga. oh, jadi nanti bisa buka bengkel dong ya di sekitar sini.
Oh, nanti kalau udah buka bengkel berarti misi sana boleh dong bengkel ke bengkel kamu ya. Ya Gali ya. Amin deh, amin. Oke. Yogi, Ini polisi. untuk selanjutnya nih, untuk kita mencapai cita-cita, pasti kan ada beberapa kendala. Apalagi teman-teman kalau boleh Ibu sebut, mungkin kalian salah satu generasi yang melalui masa pandemi selama beberapa tahun belakangan, ya kan? Lalu bagaimana sih kalian menghadapi kendala-kendalanya? Kendala apa saja? Pasti ada kendala dong. Kalian untuk belajar misalnya, kita tidak bisa belajar di kelas untuk beberapa waktu karena pandemi menghindari COVID-19. Nah, kendala apa yang Mrs. pengen tahu, yang bisa kalian kasih tahu ke Mrs. dan ke generasi cerdas di rumah? Kendala apa saja yang kalian temui selama masa pandemi, tapi kalian harus tetap belajar di rumah? Boleh dari Amel? Pribadi sih biasanya kalau ada materi yang susah gitu mau nanya ke guru itu susah. Biasanya gurunya slow respon, kalau enggak ya nggak kebaca. Kalau lihat Google agak kurang memuaskan aja gitu. Oke. Ada yang lain selain itu atau hanya itu saja? Itu aja sih yang kendalanya. Biasanya pelajaran apa? Biasanya matematika Oh, sama bahasa iya. Inggris. Benar, kalau matematika pasti kita butuh penjelasan. Makanya kalau selama pandemi, masa pandemi, generasi cerdas di rumah juga pasti mengalami gimana ributnya ya kan. Bahkan ada beberapa emak-emak yang juga merasa kerepotan untuk ngajarin anaknya mendadak jadi guru di rumah, ngejelasin matematika, ngejelasin bilangan pecahan, dengan desimal. Oh my god, itu benar-benar menguras tenaga ya. Gitu. Ya. Jadi salah satu kendalanya memang itu sih. Ya mungkin kalau sebagai guru Mrs. boleh sanggah dari pernyataan Amel, kenapa ada beberapa guru yang terkadang slow respon atau terkadang bacanya agak terlambat. Ya karena memang tidak semua guru itu megang HP yang pertama. Lalu ketika di rumah kan tidak ada sistem yang mendisiplinkan jam sekian sampai jam sekian kegiatannya ini seperti di sekolah. Karena kalau kita tahu sendiri ada beberapa pekerjaan rumah juga atau beberapa tanggung jawab yang lain selain itu. Tapi pasti dibaca kan Mbak Amel ya? Iya. Jadi ya itulah pesan kita. Kalau Mrs. sendiri sih yang jadi kendala Mrs. itu adalah handphonenya, memorinya habis atau sinyal atau kuota. Tapi bersyukur ternyata pemerintah kita juga bijak untuk memberikan bantuan kita kuota juga kan ya. Jadi itu terima kasih pemerintah untuk bantuannya. Lalu yang pengen lagi Mrs. tanyakan nih, Mrs. penasaran dari kalian generasi cerdas, kita bisa bagikan untuk generasi cerdas yang ada di rumah, apa sih prestasi dan potensi kalian dalam diri kalian yang ingin kalian kembangkan di sekolah kita? Vivi? Oh, jadi Vivi atlet voli. Bisa voli dong berarti ya. Vivi suka voli beberapa kali dalam seminggu? Oh, 2-3 kali. Bareng sama Mel? Iya. Gitu. Kalau Gali? Ingin mengembangkan atlet sepak bola. Jadi Gali suka sepak bola. Di rumah suka sering sepak bola. Sama siapa biasanya? Teman-teman Oh, banyak. Gitu. Selama masa pandemi? setiap hari. Setiap hari. Oh, berarti untuk oh iya, tadi Gali bilang untuk mengisi waktu luang ya kalau pas lagi bosan gitu. Oke. Ingin mengembangkan atlet bola voli
ingin mengembangkan atlet bola voli. Berarti kalian bisa bergabung nih, Yogi, Vivi, sama Amela. Ayo kita majukan atlet bola voli di PGRI, SMP PGRI pasti. Ya, terus sebelum kita tutup nih, Mrs. pengen tahu apa sih harapan kalian? Pasti kan kita semua kan sebagai makhluk hidup pasti kita punya harapan dong. Sekalipun selama pandemi ini 2 tahun atau hampir 3 tahun ya, mungkin selama beberapa tahun belakangan ini selama pandemi kita di rumah pasti akan berpengaruh secara mental, psikis kita, dan juga pola pikir kita juga pasti akan berpengaruh kan untuk kita. Nah, sedikit banyak itu pasti mempengaruhi kita, tapi kita harus bisa tetap berpikir positif dan melihat harapan, benar nggak? Benar. Iya kan? Jadi tidak akan mungkin ini begini terus keadaannya, pasti akan ada setitik terang nantinya gitu. Nah, Mrs. pengen tahu apa sih harapan kalian untuk kedepannya selama kita sudah melalui masa pandemi sampai sekarang, kita sudah sampai di titik ini, sudah bisa bersekolah lagi, sudah bisa ketemu sama teman-teman lagi, sudah bisa ketemu sama guru-guru lagi. Harapan kedepannya apa? Siapa yang mau jawab duluan? Gali, boleh? Apa harapan Gali untuk kedepannya setelah masa pandemi ini? Ingin menjadi anak yang rajin belajar dan Lebih rajin belajar lagi dan lebih disiplin mungkin ya, gitu. Karena memang ya sedikit banyak pasti musuh terbesarnya adalah game. Apa? Awer? Oh, tidur. Waduh, teman-teman, kalau teman-teman generasi cerdas di rumah musuhnya adalah game dan kemalasan, kalau Amel musuhnya adalah tidur. Oke, jadi supaya kita ini lebih maju ya kan, tidur dikurangi gimana ya? Kurangi tidurmu, sepertinya aneh ya. Tapi maksud Mrs. gini, ketika sudah bangun tidur, nah yang biasanya kerjain tugas tapi sekarang sudah mandi berangkat ke sekolah. Nah, harapan Amel ketika Amel melangkahkan kaki untuk berangkat sekolah, harapannya apa sih? Apa sih harapannya Amel? Sih kayak lebih disiplin aja gitu, terus kayak meningkatkan ketakwaan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Oh, dimulai dari diri sendiri ya. Jadi enggak. Nah, ini bagus nih teman-teman. Jadi kalau memang kita mau memulai sesuatu hal yang baik, ketakwaan dengan Tuhan, tidak perlu menuntut orang lain dulu, tapi tuntut diri sendiri dulu, ya kan? Kita nggak perlu nuntut orang lain. Wah, kamu harus sholat sehari 5 kali, harus full. Bila perlu sholat tahajud, sholat yang lain tengah malam, ya kan? Itu juga harus dilakukan tuh. Tidak perlu seperti itu, ya kan? Tapi mulai dulu dari diri sendiri dulu, dari diri kita sendiri dulu, lalu orang lain melihat, ya kan? Lalu secara tidak sengaja kita menjadi teladan yang ditiru dengan orang lain. Wah, keren nih Amel nih. Pipi, harapannya apa? Harapannya sih semoga aja sampai kedepannya bisa kembali kayak sebelum pandemi, bisa belajar biasa, Oh, bener sih. nggak daring lagi. Ah, ya, I see. Jadi memang banyak dari kita, sebagian besar dari kita semua merindukan suasana yang dulu, bebas dari pandemi, bebas main kemana saja, bebas belajar di mana saja, tanpa ada batasan, tanpa dibatasi oleh 1 dan 2 hal peraturan, ya, Vivi ya. Jadi ya kita berdoa bersama-sama lah ya, masih ada harapan. Jadi ya teman-teman, itulah
episode pertama kita di podcast SMPP. Jangan lupa juga like, komen, subscribe, share juga. Lalu kalau ada masukan boleh komen ke kita ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan juga seputar SMP PGRI 1 Pasti, kita siap menjawab. Terima kasih. Bye-bye.